Assalamualaikum. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya walau dari rumah. Anak soleh dan soleha, hari ini kita belajar tentang mari sayangi anak yatim. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, simak pelajarannya. Mari sayangi anak yatim. Teman-teman tahu apa itu yatim piatu? Buni jelaskan ya. Yatim ialah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balik. Kalau piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ibunya sebelum dia balik. Berarti apa yatim piatu? Yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya sebelum dia balik. Teman-teman tahu kisahnya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW sejak lahir sudah menjadi anak yatim. Apa tadi anak yatim? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya, Nabi Muhammad SAW telah ditinggal oleh ayahnya yaitu Abdullah sejak Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Dan Nabi Muhammad pun telah ditinggal oleh ibunya Siti Aminah sejak Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ketika itu betapa sedihnya Nabi Muhammad telah menjadi anak yatim piatu. Banyak orang yang mengejeknya, bahkan menghardik anak yatim. Nabi Muhammad lebih senang dengan orang yang merawat dan menyayangi anak yatim. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan, bagi siapa yang merawat anak yatim akan bersama beliau di dalam surga. Siapa yang mau bersama Nabi Muhammad dalam surga? Pasti semuanya mau. Bu Uni akan memberikan hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Simak ya. Disimak ya teman-teman, dibuka bukunya halaman 36. Hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa syara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya bersama orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau menunjukkan atau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang perintah menyayangi anak yatim ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu memperhatikan anak yatim, memperhatikan dari sandang pangannya, kesehatannya, serta pendidikannya. Walaupun mereka mendapatkan warisan dari orang tuanya, tetapi mereka masih merasa kekurangan dari perhatian dan kasih sayang orang tua. Teman-teman tahu memelihara atau mengurus anak yatim hukumnya apa ya? Hukum memelihara atau mengurus anak yatim ialah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah ialah apabila sudah ada yang memelihara atau mengurus anak yatim, maka orang lain tidak berdosa. Tapi apabila tidak ada yang mengurusnya, maka semua menanggung dosa. Memelihara atau mengurus anak yatim adalah perbuatan yang mulia loh teman-teman. Di
Di dalam hadis perintah menyayangi anak yatim tadi pun dijelaskan, orang yang memelihara anak yatim dengan ikhlas akan berada di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Maka dari itu, sayangilah anak yatim dan jangan ditelantarkan ya. Orang yang melantarkan anak yatim, bahkan memakan harta anak yatim, mendapat peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan di Quran Surat An-Nisa ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Serem ya teman-teman. Semoga kita bukan tergolong orang-orang yang melantarkan anak yatim ya. Baik teman-teman, sampai di sini pelajaran Al-Quran hadisnya tentang mari sayangi anak yatim. Semoga kita semua dapat menyayangi anak yatim seperti kita menyayangi keluarga kita sendiri ya. Amin. Untuk tugasnya, teman-teman menghafal hadis tentang perintah menyayangi anak yatim beserta artinya. Cukup sekian dari Buni ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.